Kita tuh mau kemana toh Pak? Dari tadi jalan terus nggak ada tujuan. Rin, bapak kan sekarang udah kayak gini keadaannya, kontrakan belum dibayar. Terus kalau kita di rumah, kita juga butuh makan, butuh kerjaan. Yang penting kita jalan aja dulu lah. Siapa tahu nanti ketemu orang yang baik, apa teman bapak, apa gimana kan bisa minta bantuan. Tapi Rina capek loh Pak. Ya gimana Rin, kalau kita itu, kalau kamu di kontrakan nanti kamu ditagih sama yang punya kontrakan kan malah jadi bingung lagi. Pokoknya kondisi kita sekarang lagi kayak gini, bapak udah nggak punya apa-apa. Sebenarnya Rina tuh haus loh Pak, dari tadi belum minum. Ya yang sabar, nanti siapa tahu ada sumur, ya minum-minum air sumur nggak apa-apa lah. Kalau nggak dulu berhenti dulu di sini dulu, di bawah pohon ini, biar agak dingin lah kepalanya. Aduh, Pokoknya bapak berusaha. Bapak itu malu diomong orang terus, masa dari dulu miskin pindah kontrakan kayak kucing beranak. Bapak apa? ini udah 2 bulan enggak. Rina juga malu loh Pak, nggak Makanya sekolah. ya itu tadi, tapi ya gimana lagi ya, kalau kita nggak cuma situ aja ya nggak makan. Makanya ini keluar, siapa tahu ada teman apa siapa yang mau bantuin kan. Ya namanya kita keluarkan nggak cuma di rumah, pasti ada lah nantilah. Sabar, 5 menit lah di sini lah, habis itu kita nyari minum. Pak. Belum capek kamu loh? Belum Pak. Kamu loh, biasanya kalau di tempat tinggal kita kamu manja, mau keluar dikit belanja atau mau apa namanya shopping aja udah naik mobil. Sekarang giliran bapak aja di tanah kelahiran bapak, kampung halaman bapak, pengen jalan terus kamu. Iya Pak, aku kayak excited banget loh Pak di sini karena kan juga orang-orangnya kan tentunya beda, lingkungannya juga beda, Ya, makanya pemandangannya itu. beda. Makanya aku tuh kayak kalau kesini tuh seneng gitu loh Pak awalnya. Ah, nggak apa-apa namanya. Ya ini tanah kelahiran bapak ya ini. Makanya itu kan rumah yang buat nginep kita itu. Nah, itu kan memang peninggalan orang tua bapak gitu loh. Bapak kan gimana ya? Itu bagian bapak. Jadi itu udah menjadi hak milik bapak. Cuman kan bapak suruh merawat tetangga kan. Ya karena bapak kan dari muda udah merantau dari sini dan alhamdulillah kan bisa ketemu ibu kamu almarhum. Iya. Nah, terus bapak kerja di kota itu kan alhamdulillah sekarang hasil dari jerih payah bapak, usaha bapak dari bapak muda ya menghasilkan ya seperti kehidupan kita sekarang ini. Iya Pak, alhamdulillah. Ya, makanya juga bapak juga kangen loh sama teman-teman bapak yang dulu itu ada ya, dulu ada teman bapak banyak sekali. Memang kadang-kadang ada yang support sama bapak ya karena bapak dibilang orang anak orang nggak punya ya iya, tapi kalau dibilang anak orang kaya nggak juga Ya berarti ya cukup sederhana itu. Cuman kadang-kadang kan ada sih teman-teman yang untuk persahabatan memandang materi. Makanya bapak selalu wanti-wanti sama kamu dalam bersikap ataupun kamu dalam bergaul dengan teman-teman jangan sekali-kali memandang materi. Iya Pak. Ya, yang diutamakan akhlak kepribadian orang itu baru bisa jadi teman. Ya. Sandaran sana. Boleh. Gimana? Capek belum? Ya lumayan lah. Tadi kamu nggak paham nggak waktu kita ngelewatin rumah besar Yang putih tadi. yang putih besar sekali, cuman kan dia kelihatan kayak nggak terawat itu kan, kayak kan memang rumah kosong itu loh. Itu dulu rumah orang paling kaya di sini. Seriusan Pak? Iya. Kok jadi kayak gitu terus yang nempatin Ya bapak ya nggak tahu, dia kan punya anak tunggal. Itu namanya Nova, itu temennya bapak itu. Tapi ya dulu dia sombong luar biasa karena anak orang kaya loh. Makanya bapak gimana caranya berjuang untuk mengangkat derajat orang tua, bapak pergi. Oh ya benar ya Pak, berarti istilah. Tapi sekarang nggak tahu kemana, ngapain nggak tahu bapak juga. Udah berpuluh-puluh tahun bapak nggak pernah pulang. Sampai bungkuk kayak gitu ya Pak. Ya maka, ya itu kan jelas kosong gitu. Bagus banget loh Pak desa itu. Itulah. Tapi Nova tinggal di mana atau dia merantau juga bapak nggak tahu loh. Loh, benar. Ini kok kayak itu Nova ini loh. Yang Bapak bilang tadi.
Iya, loh, tapi kok Samperin aja Pak. dandan kayak gini? Permisi. Mas, Pak. Mau pakai? Loh. Ya Allah, kok. Masya Allah. Loh. Ini siapa ini? Ini anak saya. Oh, ini kenal ini anak saya. Oh, Maaf, ini anak. iya. Panjang umur kamu, Nop. Panjang umur sekali. Tadi saya habis bahas kamu loh. Kan ini loh, saya kan baru pulang sekitar 1 hari yang lalu. Ya kangen lah kampung halaman dulu, Nop. Aku kan semenjak aku merantau nggak pernah pulang toh. Nah, makanya anakku aku kasih tahu ini loh. Tanah kelahiran bapak ini. Tadi aku lihat rumah orang tua kamu. Aku kaget kok kosong loh. Padahal rumah bagus kayak kosong nggak terawat, itu gimana tuh? Bangkrut saya. Yang gimana? Gimana? Jadi Sini. usaha sama harta orang tua saya habis. Lah kok bisa loh? Saya jadi malu cerita Orang tua sama kamu kan yang orang paling kaya di situ tuh. Iya, dulu ya memang semenjak orang tua saya meninggal, terus saya mengelola usahanya. Nggak taunya karena saya terlalu nafsu, jadi saya ketipu. Lah terus kamu tinggal di mana? Akhirnya saya itu nggak punya apa-apa, istri saya kabur. Ya Allah ya Rabbuna. Terus ya saya sekarang Sebentar. Istri kamu yang ke bank desa sini tuh bukan dia kan? iya, Yang ninjas itu kan? iya, Kabur di mana? ya katanya di Bandung apa di mana gitu loh. Masuk kabur sendiri atau gimana? Ya udah menikah lagi. Ya karena saya ya sebenarnya saya itu malu ketemu kamu. Saya itu berusaha bahas masalah yang istri lah ya. Ya nggak apa-apa. Ini namanya itu udah takdir, udah garis hidup kita, nggak apa-apa, nggak perlu disesalin loh. Tapi ya itu tadi saya sekarang tinggalnya ngontrak. Nah terus ngomong-ngomong gini, ya, kamu tinggalnya ngontrak sekarang. Usaha kamu? Kebetulan saya sama sekali nggak punya usaha. Saya malu mau cerita ya. Dulu saya padahal orang kaya, tapi saya sekarang udah nggak punya apa-apa lagi. Jangan gitu. Kamu kan masih punya sahabat loh. Apalagi anak saya udah nggak sekolah, udah ada 1 bulan ini. Terus saya udah hampir 2 bulan nggak bisa bayar kontrakan. Sekarang gini. Bingung saya sekarang. Gini. Nggak usah bingung. Kamu kan ada temen loh, ada sahabat. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Planning kamu ke depan, kamu mau usaha apa? Ya kalau planning saya itu, bapak saya kan dulu jual beli kopi coklat. Kebetulan di daerah kita kan banyak yang nanam kopi coklat. Iya betul. Saya itu pengen kayak nebas beli kayak gitu loh. Cuman ya itu tadi Mau jadi modalnya. agennya gitu ya. Ini kira-kira perlu modal berapa? Udah ngomong aja kamu. 50 cukup, 50 apa kurang? Ya kalau bisa Jujur sih, 50 cukup nggak? Kalau Iya, kalau nggak cukup berapa kira-kira? kalau 50 cukup. Cuman untuk kendaraannya ya sekitar 50-an, jadi 100 juta. 100 juta ya? Segitu cukup? Insya Allah cukup. Nah sekarang Kita kan baru bangkrut loh Pak, apa nggak takut Pak? Ya namanya usaha, kita yang penting kan belajar dari pengalaman. Nah, sekarang gini aja, kita kalau mau usaha gak usah takut, karena orang kalau mau jalan menuju ke satu tempat, kalau kita takut jatuh nggak bakal sampai ke tujuan doh. Sekarang sambil saya pengen silaturahmi sama kamu, yuk ke rumah kamu. Sekarang nanti dananya saya siapin. Karena kalau angka saya nggak bawa, nanti kan saya ngambil. Hah? Udah nggak apa-apa, kamu kan bener. Iya, kamu kan sahabat saya loh. Udah tenang aja, ya biar kamu bisa usaha lagi. Kebetulan saya ada rezeki lah. Nggak enak ini. Nggak apa-apa. Tapi kalau ke rumah saya bayar kontrakan dulu 3 bulan. Berapa itu? Ya udah 2 bulan mau 3 bulan. 1 bulannya 500.000. Berarti 1,5 juta ya? Ada. Kalau 1,5 juta saya cash ada. Nanti biar dikontrak, saya bayar sekali nggak apa-apa. Udah yuk. Sama kan dia warung, sama utangnya 500 jadi 2 juta. Mah, yuk cukup. Kalau angkas, ayo. Sekarang kita ke kontrakan kamu. Jadi nggak enak ini. Udah nggak apa-apa. Kamu teman kamu. Nggak tahu gimana ini. Untung ada kamu ini. Nggak apa-apa di sini.
hidup sendiri, gak ada orang yang mau nolong. Allah, gak ada makanan sisa apa ya? Harus istirahatin dulu. Gini banget ya hidup. Udah orang tua nggak punya, rumah kena sita. Bapak ninggal juga ninggalin banyak utang. Udah orang nggak punya, banyak utang, rumah kena sita pula. Sekarang mau kerja apa orang kayak aku? Ke pasar kuli nggak kuat, makanan juga dari tadi aku nyari nggak nemu. Allah, aduh. Kamu ngapa lo, Dok? Kok dari tadi diem aja, kok Ya, kayak aku nggak tuh- suka? Ada apa sih? Mikir loh kayak kok bapak tuh gampang banget loh bantu orang. Lo bilang ada salahnya. Ya nggak salah tapi nominalnya itu loh Pak. Gini. Nopa itu teman Bapak, dia dalam kesusahan. Nggak ada salahnya bantu orang yang dalam kesusahan itu. Pak, walaupun temen itu ya kita bantu dalam kesusahan, kalau orangnya nanti berjaya bakalan lupa sama bapak. Gini, kalau kita mau niat membantu seseorang, menolong seseorang, kita jangan mengharapkan imbalan dari orang. Udahlah. Ya bukan imbalan, maksudnya nanti nggak tahu diri gitu loh Pak. Ah, nggak usah pikir, kita niatnya tulus kok. Udah, kalau kita bantu orang, udah jangan diingat-ingat lagi. Tapi itu banyak banget loh Pak. Ya, tapi kan 100 sekian Bapak gitu kan loh. ada. Bapak lebih dari segitu. Berkah, insya Allah harta Bapak Iya. berkah. Masih ada lagi kok. Untuk kedepannya masih ada. Kita nggak usah hitungan kalau bantu orang, Dok. Udah. Ini makanya Bapak kesini, ya itu tadi. Mau silaturahmi teman-teman, nggak tahu teman Bapak kesusahan. Nah ini tinggal satu yang belum ketemu. Ini teman Bapak namanya Minto. Dulu dia itu anaknya orang nggak punya. Kasihan selalu dibully sama teman-temannya. Nah terus dengar-dengar sih dia juga hidupnya dalam keadaan kesusahan juga gitu loh. Wah, Gitu terus loh. bapak membantu juga. Ya bukannya malah membantu, ya mau silaturahmi gitu loh. Mau lihat keadaannya gimana. Apa salahnya nanti kalau dia susah kita bantu, kan senang. Membagian orang lain tuh menjadi satu kebahagiaan tersendiri dari Bapak. Ya sih Pak, tapi aduh bapak kok nggak takut sih? Gini loh, kamu harus yakin loh, kalau kita membantu seseorang, pasti akan ada yang membantu kita kalau kita dalam kesusahan. Entah itu dari siapa saja, kita nggak usah mengharapkan dari orang yang kita bantu. Itu loh, kalau mau bantu gitu aja, nggak usah mikir nanti kalau saya bantu dia, imbal baliknya ke saya apa? Nggak usah, itu malah nggak ikhlas. Kita nggak ada pahala, kita minta ridho dari Allah aja, itu udah enak. Udah, nggak usah dipikir. Iya, sih. Bapak masih ada kan, kamu tahu sendiri kan masih ada tuh. Capek Bapak Dok. Iya Pak, nggak ketemu-temu. Enggak, gitu loh. Bapak yakin tempatnya itu, tapi kok udah rata dengan tanah ya? Ya digusur loh Pak, mungkin kan udah lama juga toh. Tinggal di mana? Tapi mau tanya sama siapa coba? Banyak orang lewat apa orang? Ya, itu ada anak muda itu. Oh, Pak tanya aja itu. Siapa tuh dia tahu ya? Hah? Yuk tanya. Allah, perutku. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya Pak, kenapa Pak? Permisi Mas. Gimana? Mau tanya Mas ya? Bentar mohon maaf ya. Saya kan baru datang dari kota baru satu harian ini. Saya ingin nyari teman lama saya. Rumahnya kok saya udah nggak ada. Yang di pojok musola dekat pondok. Pak Minto. Anda kenal sama Pak Minto? Sekarang tinggal di mana ya? Pak Minto? Iya. Pak Minto bapak saya Pak. Bener? Yang dekat musola dekat pondok? Iya, Jadi malah ketemu. di belakang pondok itu. Iya. Ya terus bapak kamu tinggal di mana sekarang? Kalau bapak sekarang udah nggak ada Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya terus kamu ngapain di sini? Ya, saya sebenarnya mau cari kerjaan cuman badan udah gak kuat. Nggak kuat kenapa? Apa sakit apa gimana? Ya, ini Pak udah 2 hari belum makan saya juga. Astagfirullahaladzim ya Allah. Saudara kamu atau teman-teman bapak kamu gak ada yang bantu? Gak ada Pak, soalnya pas bapak meninggal juga ninggalin banyak utang. Nah terus di rumah kamu kok bisa nggak ada itu kayaknya dibongkar itu? Itu kena sita Pak. Sita sama Belum bayar siapa? Utang.
Ya ada lah temennya bapak, cuman aku nggak paham namanya. Teman bapak kamu? Iya. Cuman kalau sama orangnya paham kamu ya, cuma nggak paham Iya. namanya. Kalau orangnya tahu. Dan itu, astagfirullahaladzim. Yuk gini aja, sekarang aku kan sahabatnya bapak kamu. Kamu belum makan? Belum makan. Yuk sekarang kita ke, di sini ada warung makan mana? Dekat? Yang dekat? Di Pak, depan tadi kita sana. ngelewatin loh sana. Waduh iya bapak sampai lupa. Yuk sekarang kamu makan dulu ikut bapak. Udah, Tapi Pak, udah. Bapak kamu sahabat bapak. Yuk sini sini. Ayo pelan pelan. Bantu dong. Kamu nanti mau milih mobil yang apa? Yang mobil yang bagus toh Pak, nanti milih di sana kan Oh. banyak pilihannya. Pokoknya mobil yang Matic. Ya. Oh ya Pak, duitnya ini cukup apa enggak ini? Duit ini 200 juta. Kalau misalkan kurang, tinggal transfer lah. Iya maksudnya nanti malu Pak kalau nggak ada duitnya cukup. Bapak itu orang kaya. Untuk beli mobil 3 aja cukup. Yang penting kamu beli mobil, nanti kalau kamu kuliah, kan biar kamu bawaannya bukan anaknya Pak Nova. Ya iyalah. Juragan agen kopi coklat. Nah, Udah yuk Pak, berangkat ya Pak. udah. Oh iya, sekalian mulangin motornya ini. Anu lek sungai itu. Iya iya. Udah, tutup pintunya Lin. Iya Pak. Enak ya kalau jadi orang kaya kan. Enak banget Pak. Dulu kalau susah kita mau minum aja. Nggak usah diinget-inget yang susah. Inget tuh yang kalau pas punya duit. Loh. Ngapa? Kontaknya ketinggalan Pak. Waduh. Yaudah Ambil bapak dulu. anu manasin motor. Maafin bapak induk ya. Karena Iya. bapak mungkin kesalahan bapak, kecerobohan bapak. Kamu jadi sengsara kayak gini. Giliran kita kayak gini aja nggak ada yang nolong ya Pak. Jangan kayak gitu. Yang jelas bapak merasa bersalah sama kamu. Sekarang bapak, kita tinggal di desa, di kampung kelahiran bapak. Bahkan rumah peninggalan orang tua bapak itu aja udah terjual untuk nutupin utang bapak kan. Sekarang kita tinggal di kontrakan. Tapi bapak yakin kok, ini Allah ini adil gitu aja sama bapak. Yang penting kamu jangan putus asa. Iya Pak. Pak capek aku. Capek? Duduk situ dulu ya. Oh ya, ayo istirahat dulu. Ini aja udah rusak, gua dibetulin ya. Iya. Ya capek juga jalan kaki. Pak. Kenapa? Aku nih heran loh Pak. Heran apa? Waktu kita kayak gini semuanya hilang, nggak ada yang nolong. Nggak apa-apa. Padahal Udah. aku heran juga, bapak kan orang baik gitu loh. Kayak juga nggak ada orang baik yang nolong kita gitu. Maksudnya? Ya orang lain yang nolong kita. Ya, nggak boleh seperti itu. Kamu nggak boleh punya pikiran seperti itu untuk masalah tolong menolong itu timbul dari hati nurani manusia itu masing-masing. Ketulusan hatinya, tersentuh hatinya dan menolong orang gitu. Dan itu nggak sembarang orang gitu. Jadi kita nggak boleh memaksakan orang lain untuk menolong kita. Tapi terus kita kayak gini terus Pak. Maksudnya? Mau sampai kapan Ya. dong kayak gini? Itu nggak boleh putus. Sekarang gini, Bapak mau tanya sama kamu. Kita hidup seperti ini, hitungannya kan baru hitungan tahun kan, gitu? Masih bisa dihitung dengan jari. Bapak tanya lagi sama kamu, kita hidup enak dengan harta yang begitu melimpah, segala macam kebutuhan kita tercukupi. Itu kan sudah berpuluh-puluh tahun. Iya Pak. Allah itu maha adil, dan kita juga harus yakin loh. Allah tidak akan memberikan ujian kepada umatnya di batas kemampuan umatnya itu sendiri. Tapi kita bisa ngelewatin nggak ya Pak? Kalau Bapak yakin insya Allah bisa, insya Allah bisa. Entah nanti dari mana jalannya, Allah sudah mengatur. Allah mengatur skenario-nya. Kita hanya sebatas menikmati proses, melakukan proses yang sudah diatur oleh Allah SWT. Itu aja. Udahlah. Yang penting kita nggak kelaparan, walaupun kita tinggal di kontrakan sekarang, tapi kita masih bisa makan ala kadarnya gitu.
Ya mungkin tidak semewah dulu makanan. Namanya kita kan tinggal di desa, makanan ala kadarnya. Yang penting kita tetap ingat pada Allah itu aja dan memohon. Jangan lupa kamu kalau pas sholat doakan Bapak supaya Bapak nanti bisa menemukan jalan untuk usaha lagi, bisa bangkit kembali seperti dulu. Iya Pak, kalau itu nggak pernah telat sih. Alhamdulillah. Pak, berhenti Pak, berhenti. Apa sih? Itu bukannya teman Bapak itu loh. Kok di situ Pak? Itu bukan Moko. Oh iya, oh Pak Ya kan? Moko. Ayo, Udah kesambar. Sabar. Selamat pagi. Moko. Alhamdulillah. Waduh. Gimana, Pagi-pagi kok bukannya bekerja malah kayak pengangguran kayak gini. Iya. Karena Saya sekarang tinggal di sini loh. Loh. Baru sekitar paling kirain 3 hari. jalan. 3 hari 4 hari. Nah, ngapa kok bisa tinggal di kampung? Aku bangkrut. Apa? Bangkrut aku. Ya mungkin udah skenario Allah gitu. Terus bahkan Alhamdulillah ya. loh, Kok kayak gitu Om? tapi aku lihat sekarang kamu Alhamdulillah, maksudnya gimana ya Om? Namanya bangkrut itu ya harus menikmati apa? Mensyukuri. Iya. Tapi kok Ya Om enggak? kayak loh, enggak boleh, enggak sopan sama orang tua. Berarti ya kamu itu usaha itu memang nggak niat. Namanya usaha itu ya pertama itu niat, yakin. Nah, kalau udah tujuannya usaha pasti itu melalui proses kayak kita ini ya, Rin. Iya, iya. Kayak bapak kamu ya, Mm-mm. melalui proses dikit tahu apa juragan kopi coklat Pak. di kampung ini. Kamu udah berhasil Bapak Ustaz? nggak usah Alhamdulillah, ya. nyeramain bapak saya kayak gitu lah. Bapak kayak gitu juga karena bapak saya loh. Enggak apa. Kok iso karena bapak Oh, kamu? Yang modalnya 100 juta lebih itu Duk. siapa kalau bukan bapak? Aku mau ngomong. Yang nyuruh kamu modalin siapa? Dulu kita Yang nggak ngajak ada. siapa? Kamu aja pucet loh waktu itu. Siapa? Enggak boleh Nggak kayak ada kita Gila, minta modal ya Pak ya. Ya iya, Kok Nggak kayak gini ada. banget? orang duit Apa lo kayak gitu? duit itu bisa melupakan semuanya ya enggak? Nah, betul. Kalau namanya orang kaya melihat orang miskin, sekarang jadi miskin toh kamu. Apalagi tinggal di kampung, Aduh. malah kebetulan Rin. Oh, Ya Ya. Om kira usa Om itu bisa berjaya sampai sekarang karena gitu. siapa? Kalau nggak dapat bantuan dari bapak mana bisa? enggak sopan, enggak boleh kayak gitu. Saya itu waktu itu sebenarnya mau minta bantuan pemerintah, iya. tapi Tapi karena kan Nah, kesempatan nah, bapaknya yang karena mau Pak- Pemerintah mana yang mau bantu bapak kayak gitu? tapi karena bapak kamu itu nggak bisa ngembangin uang, Nah, akhirnya ya kita ya bapak iya, kamu iya. kan. Jadi bapak kamu memang nggak bisa megang duit dan nggak bisa usaha. Kebetulan ada saya. Memang takdirnya itu yang megang duit banyak itu jadi orang kaya Om, memang. kalau niatnya dibantu nggak kayak gitu. Udah. Dengar ya. Bantu nggak tahu Berarti malu banget sih. Tinggalnya di mana sekarang? Kebetulan gini loh, Nom, aku mungkin kejadian seperti kamu, pengalaman kamu dulu, aku tertipu juga sama temanku. Pulang aja Pak. Tertipu sama temanku dan setelah itu kan aku punya tanggungan ya, utang. Akhirnya aku mau melunasan itu udah nggak cukup, aku pulang kampung. Dan rumah pendidikan orang tua aku udah aku jual juga untuk nutupin utang. Sekarang aku ngontrak, aduh. Ngontrak? Ngontrak di itu loh, deket Impres itu. Zaman sekarang kok Nggak usah ngontrak. ngecek Om, nggak usah ngecek. Kita mah udah lupa yang kejadiannya dulu Dulu ya. yang lunasin siapa? Yang kita ingat sekarang Anjing, itu ya. Eh, Kita ini, saya ini Sekarang sekarang kamu sudah sukses? kaya. Sekarang saya itu juragan kopi. Alhamdulillah. Ini saya bawa duit mau beli mobil untuk si Rina ini. Mobil Alhamdulillah. apa, Rin? Ya mobil yang bagus apa? Nah, itu. Jadi, misalkan nanti nih, seandainya kamu butuh bantuan sama saya, nanti kamu kasih beras aja. Beras 10 kilo sama minyak. Beras kita minyak. punya kok, kita nggak Ini juga di rumah dikasih Nah. aja Pak. Enggak udah ayo pulang. Apa enggak? Ini yang ngasih 1 bulan yang lalu itu loh. Iya. Kasihin Oh. aja. Bisa, Ya, kasihan. Oh ya terus gula Pak. Nggak Gula kan sopan. juga sampai itu loh Nggak dimakan sopan. semut. Nah. Kasih aja Pak. Udah, pokoknya kamu hidup di kampung ini tenang aja. Nanti masalah beras, nanti Rina nganterin. Terus mie sama belanjaan kasihan lah ya. Iya iya. Anggap aja sedekah. Kalau misalkan kita ngasih duit yang lebih, modal kayak 100 juta gitu, waduh
malah nanti kamu sama aja nyumbangin orang-orang yang mau bohongin kamu, ya nggak? Iya, betul. Ya udah, nggak apa-apa sih Nuk. Ini yang jelas gini loh, itu semua saya nilai ini ujian dari Allah untuk saya. Dan saya yakin Allah nggak tidur kok. Pasti dia akan membangkitkan saya kembali untuk usaha dan sukses lagi, saya yakin. Betul. Kalau nggak tidur ya nggak, akhirnya kita jadi sukses. Nggak kayak kalian. Itu nanti tolong itu dikasih baju kamu, nanti disumbangin untuk sisa Pak Indah itu. Ya. Ya udah, kalau kayak gitu mohon maaf ini berhubung saya itu nggak ada waktu ngobrol sama orang-orang miskin kayak kamu ya, Nduk. Jadi saya mau beli mobil. Terserah mau beli mobil. Takut nanti telat. Ya. Habis Ya nanti kalau misalnya ngambil beras apa ngambil baju ngomong jangan nanya suruh sama Rina ya. Nggak sopan Ya, pakai oke. gitu. Pak. Nah, dong orang kayak gitu dibantu malah kayak gitu loh. Bapak nggak pernah ngajarin kamu Ya kurang aku tuh ajar. sebel loh, Pak. Udah biarin aja. Bapak lu bantu banyak. Aku tuh bukan masalah. Tapi kok tuh seenggaknya perkataannya tuh nggak kayak gitu loh, Pak. Ngerti nggak sih? Udah. Sakit hatiku. Bapak nggak sakit hati kok. Nggak senang kayak gitu. Nggak apa-apa. Ini ujian untuk bapak loh. Udah. Bapak nggak suka loh kalau punya anak kayak gitu. Udah jam, udah nggak apa-apa. Serahin aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah yakin. Sekarang mending kita pulang aja. Udah nggak usah nangis, nggak usah. Sini dulu aja lah. Sekalian istirahat, cari-cari info. Alhamdulillah. Pak Mokol bisa-bisanya bangkrut di kota. Aku ke tempat rumahnya udah disita, udah pindah ke desa. Ini tadi aku di desa nyari rumahnya juga, orangnya udah pindah. Untungnya aja dapat alamat dari tetangganya nih. Alamatnya sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dari sini. Ini harus benar-benar balas budi aku, karena Pak Moko aku bisa sukses kayak gini. Kesana sekarang aja lah ya, keburu kesorean nanti. Nyari warung dulu lah. Kenapa sih Pak? Bapak itu nggak usah manja lah. Bapak tahu kan kaki Rina ini yang sebelah itu sakit udah nggak bisa fungsi. Pak jadi Ya itu kan salah Bapak sendiri. Sekarang kita mau makan apa coba Pak? Rina udah nggak punya duit sama sekali. Tabungan Rina udah habis Pak. Mana kaki Rina ini sakit? Loh, Des, itu ada orang jatuh kecelakaan kan? Berhenti sini dulu. Kita tolong dia. Siapa itu ya Pak? Kok bawa mobil berhenti? Siapa tuh mau bantu kita Pak, biar kita bisa makan. Kasian, siapa tuh perlu bantuan kita? Enggak juga, enggak tahu. Ini bapak, mbaknya, ini lagi apa? Kenapa mbak? Mbak? Loh, Nop, Pak? Apa? Nop, kamu kenapa Nop? Kenapa? Ini Stroke? Terus anak kamu kenapa itu? Aduh. ini ceritanya gimana, Mbak? Bapak bangkrut. Terus Bapak habis ditipu. Uangnya habis semua. Terus Bapak stroke. Terus kamu? Ini gak Saya habis kecelakaan Pak. Oh ya Rabbi. Ditabrak teman saya sendiri. Jangan pakai mobil baru itu. Iya. Karena ini mungkin ujian dari Allah. Ini teman bapak. Ya teman bapak kamu juga. Iya, kenalin ini menantu saya nih, Nih. Ini Pak yang dulu apa namanya? Yang nyita rumah Bapak dulu, Pak. Loh, yang kata kamu teman bapak kamu yang Iya, Nova, yang nyita rumah Bapak astagfirullah. saya.
Jadi yang nyita rumahnya Minto tuh kamu? Astagfirullah, Nop. Minto kan teman kita loh, Nop. Ya Allah, ya Rabbi. Kamu gak kasihan ya? Nih anaknya terlantar sampai 2 hari gak makan dia. Rumahnya digusur, dia jadi gelandangan, akhirnya ketemu saya. Kamu ingat waktu setelah saya ngasih uang sama kamu untuk modal dulu itu kan? Ya. Terus saya ketemu sama dia karena saya kangen sama Minto. Nggak taunya Minto rumah sudah nggak ada. Mau tanya, kebetulan saya tanya ini anaknya Minto. Terus dia saya bantu, saya kasih modal. Dia bisa usaha di kota, sukses. Dan dia yang bantu saya. Bangkit lagi, sekarang saya alhamdulillah udah usaha lagi. Dan kebetulan dia ini sekarang jadi menantu saya, jadi suami anak saya. Ya udah. Ini jangan, paling nggak kamu punya hati nurani loh. Nop itu teman kamu, teman kita. Gitu loh. Ini mungkin udah karma dari Allah untuk kamu. Dan sekarang gimana? Kamu sekarang kondisinya kayak gini. Udah berobat belum? Kamu udah berobat belum? Mau berobat pakai apa, Pak? Rumah aja nggak punya, mau makan aja minta orang. Pak, ini udah makan belum? Minum aja dari tadi belum. Minum loh, Pak. Kebetulan kita kan belum makan. Yuk, kita makan aja warung. Yuk. Nanti kita obatin anak kamu. Udah. Yang lalu biar ini jadi pelajaran untuk kamu. Besok-besok lagi Pak, kalau kamu bisa apa? Saya nggak mau, Pak. Nggak mau. Bapak udah zolim banget sama Bapak. Udah. Saya yang malu, Pak. Itu karena hilaf. Nggak apa-apa. Bapak nggak benci kok. Bapak nggak benci sama kalian. Bapak cuma nggak suka sama kelakuannya aja. Kalau sama orangnya, kita nggak boleh membenci manusia. Itu ciptaan Allah. Lebih baik Bapak sekarang berubah, Pak. Kita itu banyak zolim sama orang. Makanya kita sekarang kayak gini. Udah. Jadi sekarang mending nanti habis makan kita cari obatnya. Iya, Pak. Kamu nggak usah punya rasa dendam loh ya. Pak. Iya, Pak. Bantu dong. Yuk, bawa ke mobil.